Bapak, Ibu yang kami hormati dan teman-teman seperjuangan, acara berikutnya adalah sambutan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 21 Jakarta kepada Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Syaifullah. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun bersama di mana satu hari membaca Al-Quran. Yang semangat gurunya ya. Ternyata anak muridnya juga malam nih masih pagi. Belum sarapan kali ya? Ya Allah, kasihan Bumi kasih tuh minta roti sadang satu. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawab salamnya, karena jawab salam hukumnya wajib. Dan saya doain yang jawab salam mudah-mudahan rezekinya dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utangnya lunas, gampang. SK diturunin aja lagi. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'an amamahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para wakil bidang akademik, Bapak Miko Handoko SPD yang selalu mengawal kita dari belakang, mendampingi anak-anak. Saya hormati wakil bidang kesiswaan Bapak Dasuki MM yang selalu mendampingi kita semua anak-anak. Yang saya hormati wakil bidang humas Bapak Lukman MSI yang nanti akan memimpin pembacaan Khatmul Quran. Yang saya hormati wakil bidang sarana dan prasarana Ibu Hajah Ela Mariati SPD. Yang saya hormati komite udah datang belum ya? Belum ya. Yang saya hormati Bapak, Ibu guru dan karyawan dan anak-anakku yang Bapak banggakan. Bapak senang banget hari ini. Putrinya kerudungnya sama warna coklat, bajunya sama putih. Yang putra cuma ada beda, petinya ada yang hitam, ada yang putih. Nah, informasinya Bumi kemarin gimana nih biar sama. Bajunya sudah sama putih, saya ikut juga putih ini ya. Alhamdulillah. Pada hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka Khatmul Quran, hataman Al-Quran. Saya selaku atas nama pribadi dan atas nama Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 sangat mengapresiasi kegiatan ini. Sangat mengapresiasi kegiatan ini yang diprakarsai oleh Bapak Ibu guru juga oleh yang lain siswa juga. Tadi kita sudah dengar laporan dari Ketua Panitia, ternyata yang menghatamkan tidak hanya anak-anak, tetapi juga Bapak dan Ibu guru. Oleh karena itu yang kedua saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah menghatamkan Al-Quran. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada anak-anak yang telah menghatamkan Al-Quran. Nah tadi ada laporan bahwa ada kelas yang tidak sama sekali menghatamkan Al-Quran. Ini menjadi catatan kita untuk ke depan, harus dimotivasi lagi, didorong bahwa ini adalah acara bersama yang harus didukung oleh semua siswa dan guru. Untuk wali kelasnya menjadi catatan itu, kenapa anak-anaknya tidak hatam, apa kurang dimotivasi atau kurang didorong ya. Pada anak-anaknya juga mungkin menjadi catatan juga ke depan harus ikut khataman Quran. Kenapa? Mohon didengarkan sedikit, nggak lama ke Bapak. MAN 21 ini prestasinya baru yang menonjol itu adalah siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri. Tahun 2022 75%, tahun 2003 86%,
dan tahun ini 2024 96%. Di prestasi lain kita belum sampai ke tingkat nasional bahkan internasional, hanya baru pencak silat. Oleh karena itu dulu pernah saya berkeinginan sekali lewat bersama Al-Quran, misalnya melalui tahfiz, melalui baca Al-Quran pada semua siswa itu akan mengangkat prestasi madrasah. Tapi alhamdulillah lewat di Madrasah Aliyah Negeri 21 ini yang saya sudah hampir 3 tahun, itu mengalami peningkatan lewat melalui Al-Quran. Mulai dikembangkan dengan program One Day One Ayat, kemudian ada pesantren tahfiz. Bahkan ketika saya masuk, saya mulai menekankan bahwa ada tahfiz di kelas 10, kelas 11, bahkan sekarang kelas 12. Imbasnya adalah prestasi yang insya Allah meningkat. Insya Allah meningkat. Saya yakin itu. Dan keyakinan itu harus ditanamkan juga oleh kepada Bapak Ibu guru dan semua siswa. Kenapa? Karena ke depan madrasah itu bukan lagi dilihat apa-apanya, tapi yang dilihat adalah prestasinya. Kita baru menonjol di siswa yang diterima di perguruan tinggi. Tapi itu pun saya sudah nyuruh kepada Bu Eni selaku BK Man 21, tolong dianalisa dari 96% yang diterima di perguruan tinggi, apakah semuanya melanjutkan ke perguruan tinggi? Itu yang perlu dianalisa. Karena belum tentu dari 96% itu melanjutkan. Akan menjadi catatan nanti di Man 21 itu akan di blacklist, tidak bisa masuk lagi ke perguruan tinggi tertentu kalau anaknya diterima di perguruan tinggi tertentu tapi tidak kuliah. Ini menjadi catatan. Saya belum dapat laporan dari Bu Eni, padahal saya sudah sampaikan ke Bu Eni, tolong dikasih ke saya. Dari 96% itu apakah betul semuanya melanjutkan ke perguruan tinggi? Mohon juga jadi catatan, mohon dibantu Bu Tami untuk Bu Eni dianalisa apakah semuanya masuk melanjutkan perguruan tinggi. Yang kedua, ternyata berdasarkan laporan Bu Eni, 2 tahun terakhir itu memang kita masuknya paketnya paket C, perguruan tinggi tingkat 3, golongan 3 lah. Nah, 2 tahun terakhir ini ternyata udah mulai meningkat masuk ke perguruan tinggi yang golongannya golongan B dan A. Tepuk tangan untuk kita semua dong. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Eni, para wali kelas 12, dan juga kepada para wakil yang telah memanage anak-anaknya supaya bisa masuk perguruan tinggi. Dulu saya ketika di Man 17 itu sempat belajar ke Man 13. Karena Man 13 itu dulu hampir 80-90% itu anak-anaknya masuk perguruan tinggi negeri. Salah satu konsepnya adalah antara lain itu biasanya wali kelasnya tetap di kelas 10, ke kelas 11, ke kelas 12. Jadi benar-benar dipantau itu anak. Yang kedua, tiap pagi itu didoain. Alhamdulillah guru-guru kita di tiap pagi kalau ada saya juga doain lagi bahwa anak-anak kelas 12 mudah-mudahan mendapatkan perguruan tinggi yang diinginkan. Itu juga sebagai pemicu. Sebab kata Allah dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu pasti akan aku kabulkan. Cuma mengabulkannya itu kan ada 3 cara. Ada yang cash, ada yang ditunda, ada yang diganti. Itu doa kita. Tapi kita sebagai muslim harus yakin seyakin-yakinnya bahwa doa kita itu dikabul. Karena janji Allah pasti. Beda dengan kita suka janjinya suka ingkar. Tapi kalau janji Allah itu tidak akan ingkar. Kemudian salah satu juga saya belajar ke Man 13 waktu itu dan alhamdulillah sudah dilaksanakan di Man 21 dengan mengarahkan kepada siswanya ke fakultas mana yang pas untuk anak kita sesuai dengan nilainya, bakat dan minat.
Jadi jangan sampai nanti anak itu masuk ke perguruan tinggi tidak sesuai dengan bakat dan minatnya. Tapi tidak juga salah juga, banyak juga orang-orang yang sesuai dengan apa, masuk dunia kerja tidak sesuai dengan jurusannya gitu. Banyak juga yang seperti itu. Tapi kita lebih mengarahkan bagaimana anak-anak ini sesuai dengan minat dan bakat. Oleh karena itu saya satu atas nama pribadi dan atas nama pimpinan sangat mengapresiasi kegiatan ini. Yang kedua, yang berikutnya, Al-Quran ini adalah pedoman hidup kita. Pedoman hidup kita. Ibarat pabrik mobil Toyota, itu akan ketika mengeluarkan sebuah produk, itu akan mengeluarkan buku petunjuk. Betul atau tidak, nak? Betul atau tidak? Pasti ada buku petunjuk. Yang punya mobil tahu pasti itu. Ada buku petunjuknya. Sekian kilometer pasti harus ganti oli. Sekian kilometer harus dicek up. Nah, kita sebagai seorang muslim ada pedomannya, Al-Quran. Fungsi Al-Quran yang pertama tadi adalah syifaun warahmatun, menjadi penawar. Kita terkadang hati kita gelisah, betul enggak? Perjalanan hidup manusia tidak selamanya senang. Perjalanan hidup manusia tidak selamanya juga sedih. Tapi akan berputar, terkadang senang, terkadang sedih. Maka ketika kita selalu bersama Al-Quran, hati kita menjadi tenang. Sebab kata Nabi dalam sebuah hadisnya, hati ini bisa berkarat seperti halnya besi. Betul nggak? Besi kalau kena air hujan itu lebih cepat karatnya. Betul nggak Pak Anhar? Ini guru fisika soalnya. Saya harus tanya guru fisika. Karena kalau air hujan lebih banyak mengandung garam ya Pak. Sama dengan air laut gitu ya Pak. Ya. Ketika hati itu karat, sama halnya dengan besi berkarat, wa majilauha, bagaimana cara membersihkannya? Hadis mengatakan qiraatil Qur'an. Coba tanya ibu-ibu tuh yang punya masalah di rumah tangga. Tanya tuh Bu Ipin, tanya tuh Bu Eni. Ketika punya masalah dengan Al-Quran, jangan menjauh dengan Al-Quran, tapi ingat dengan membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, kita lupa dengan permasalahan yang kita hadapi. Tanya tuh Bu Rini, tanya tuh Bu Hartini, tanya tuh Bu Ahmad. Apalagi Pak Ahmad, saya iri dengan Pak Ahmad itu. Setelah habis sholat selalu baca Al-Quran. Bahkan sering menghatamkan Al-Quran. Saya suka nanya, apa sih resepnya Pak Ahmad? Yaitu katanya tiap hari bawa Al-Quran, katanya. Ini di kantongnya apaan? Amplop atau apaan? Al-Quran gitu. Ibu juga jangan di kantongnya banyakkan bawa dompet gitu. Bawanya Al-Qurannya Bu ini. Saya juga iri dengan Bu itu. Ya. Sering baca Al-Quran. Karena kata hadis Nabi juga berjalan begini, urusan dunia jangan lihat ke atas. Urusan dunia jangan lihat ke atas. Itu yang jadi nggak syukur. Urusan dunia lihatnya ke bawah. Misalnya kita punya mobil, alhamdulillah kita punya mobil. Orang lain punya motor. Kita punya motor, bersyukur punya motor, orang lain jalan kaki. Kita bersyukur punya kaki, orang lain sakit. Yang sakit masih bersyukur, tetangganya kemarin meninggal. Itu timbulnya rasa syukur. Iya Pak Miko? Timbulnya rasa syukur. Saya diajarin tuh sama Ustaz Imam Zaruki apa tuh? Timbulnya rasa syukur. Sebab kata Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kamu bersyukur kepada Allah, akan aku tambahkan. Kita kan semuanya pengen rezekinya banyak ya. Pengen ya rezeki banyak. Itu ada konsepnya, saya kasih sedikit nih konsepnya biar ibu paham. Ada rezeki yang didapat tanpa usaha. Namanya rezeki maupun. Tuh, tanya tuh Pak Haji Anhar, walaupun guru fisika juga background agama dia. Ada rezeki yang didapat tanpa usaha. Kata Allah dalam Al-Quran,
Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki tanpa diduga-duga. Pengen gak yang gitu? Ntar ditafsirkan sama Pak Lukman tuh, ahli tafsir dia. Tolong ditafsirkan Pak Lukman. Oh, tafsir bayan apa tafsir jalan lain apa tafsir apa itu? Jangan tafsirkan sendiri Pak Lukman, ntar tafsir sendiri lagi. Jadi ada rezeki yang didapat tanpa usaha. Contoh, apa dikit ya, biar nambah wawasan. Karena diantara kita pengen kita kan rezekinya lancar. Tapi ada yang rezekinya tanpa usaha. Pertama, baca tuh surah Waqiah. Waqiah dibaca nggak tuh? Baca kan? Baca, yakin. Kata Nabi, siapa orang yang membaca surah Waqiah, tidak akan miskin. Baca Waqiah. Jelang asar, atau sebelah asar, atau habis maghrib. Baca itu surah Waqiah. Yakin tapi. Sebab kata Allah, janji Allah pasti akan diberikan. Apalagi menjelang sholat subuh, habis sholat sunnah subuh, itu diajarkan tuh oleh Nabi itu. Ada orang datang ke Nabi, ya Rasul, kenapa ya saya rezeki kayak sempit banget gitu. Gini, saya kejar dia kabur, saya nggak kejar nggak dapet kan gitu. Kata Nabi, tolong amalin nih salawat atau istighfar malaikat. Apa tuh? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Amalin itu 100 kali. Samalin itu. Oh, Ustaz Darukin udah ngamalin dia tuh. Khutbah Jumat semuanya 52 minggu. Saya minta nggak dibagi-bagi. Saya bilang bagi-bagi rezeki Ustaz. Iya, saya nggak dibagi. Tuh mau haji amanah juga. Allah sedekahnya tiap Jumat. Saya iri kepengen kayaknya begitu tuh. Sebab kata Nabi, ada dua hal yang perlu kita irikan. Pertama, orang yang punya ilmu, yang ngamalkan ilmunya, kita iri. Yang kedua, orang yang sering sedekah. Bagaimana gimana sih tuh, kasih dong konsep yang kesini. Saya tuh rezekinya bisa lancar gara-gara apa gitu. Apa gara-gara sedekah setiap Jumat, apakah sedekah subuh. Kan kita boleh berbagi pengalaman. Ya. Bu Haji Amanah seiri dengan beliau, kayak setiap hari bisa sedekah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta didik yang ikut kegiatan ini, seluruh dewan guru dan karyawan, lebih utama para panitia, walaupun tadi ketoming ada panitia, ada juga panitia. Memang sengaja tidak dibuat panitia dari siswa karena supaya biar konsentrasi. Dan mudah-mudahan dari kegiatan ini MAN 21 tambah maju, tambah jaya, tambah mendunia. Coba kalau saya katakan, siapa kita? MAN 21. Oke mah Pak Nurjaya semangat, saya dengar kayak Pak Nurjaya itu orangnya semangat, nggak pernah. Saya perlu dukungan orang-orang seperti ini ya. Sekali lagi, siapa kita? Satu. MAN 21. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.